Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Proyeksi Dividen 4 Saham Bagus di tahun 2022. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu tentu tahu bahwa di tahun 2020, banyak perusahaan yang labanya turun. Nah, hal itu membuat di tahun 2021, mereka membagi dividen yang lebih kecil. Kenapa? Bagi yang belum tahu, dividen biasanya diambil dari laba tahun berjalan, sehingga seharusnya semakin besar laba, semakin besar dividen. Begitu juga sebaliknya. Nah, berhubung masih 1 tahun lagi, di video ini Mimin mau bagi sedikit rahasia. Ada beberapa saham yang menurut Mimin kemungkinan di tahun 2022 dividennya bisa lebih besar. Kenapa Mimin bisa berkata seperti itu? Setidaknya ada 4 alasannya, yaitu pertama, perusahaan rutin bagi dividen. Alasan pertama, karena 4 saham yang nanti akan dibahas tentunya rutin membagi dividen. Hal itu memberi kemungkinan yang cukup besar bahwa di tahun 2022 nanti mereka juga akan bagi dividen. Tolak ukur rutin tidaknya membagi dividen bisa terlihat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dalam periode tersebut, 4 saham ini selalu membagi dividen tanpa pernah absen. Kedua, dividen payout rasionya konsisten. Tolak ukur kedua untuk menilai dividen di masa depan adalah payout-nya. Bagi yang belum tahu, dividen payout adalah porsi laba yang sengaja dialokasikan oleh perusahaan untuk dibagi ke pemegang saham. Jika perusahaan punya laba 1 triliun dan punya payout 50%, artinya 500 miliar dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ketiga, laba di tahun 2020 turun drastis. Poin ketiga yang Mimin lihat adalah dari aspek laba. Kita mencari perusahaan yang labanya turun drastis di tahun 2020. Kembali ke konsep dividen, jika di tahun tersebut labanya turun banyak, seharusnya dividennya juga turun banyak kan? Keempat, laba di tahun 2021 naik drastis. Nah, setelah kita menemukan perusahaan yang labanya turun drastis di tahun 2020, langkah berikutnya adalah melihat laba di tahun 2021. Memang sih, karena laporan terupdate masih triwulan 2 2021, kita harus melakukan anualisasi. Tujuannya agar mendapat gambaran kira-kira berapa banyak laba perusahaan sampai akhir tahun. Bagi yang belum tahu, jika berdasarkan laporan triwulan 2, kamu hanya perlu mengkali 2 laba perusahaan untuk memperkirakan laba di akhir tahun 2021 nanti. Setelah melihat 4 cara pemilihan sahamnya, sekarang Mimin mau sharing 4 saham yang menurut Mimin dividennya bisa naik di tahun 2022. Sekali lagi, ini hanya kemungkinan. Bisa saja pendapat Mimin ini salah. Jadi, jangan percaya 100%, tapi antisipasi dengan kemungkinan apabila di tahun depan dividennya bukan naik, tapi turun. Apakah kamu masih tetap ingin memegang sahamnya? Sekarang langsung saja masuk ke list sahamnya. Pertama, Bukit Asam atau PTBA. PTBA rutin bagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016, dividen per share saham ini sekitar Rp57,94 per lembar setelah stock split. Di tahun 2021, dividennya Rp74,69. Artinya, dividen per share PTBA mengalami pertumbuhan 8,91% dalam 5 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat data terupdate sebagai dasar dalam melakukan proyeksi. Di akhir tahun 2020, laba PTBA 2,38 triliun. Dengan menggunakan laba tersebut, di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak 835 miliar. Ingat, dividen yang dibagi tahun 2021 berasal dari laba tahun 2020. Artinya, dividen payout rasio PTBA adalah 35%. Nah, berdasarkan data tersebut, sekarang mari kita proyeksikan dividen PTBA tahun 2022. Pada 6 bulan pertama, di tahun 2021, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 1,77 triliun. Jika disetahunkan, mungkin saja di akhir Desember 2021, PTBA akan mempunyai laba 3,54 triliun. Apabila payout rasionya tetap 35% seperti tahun 2020, artinya dividen PTBA yang akan dibagi di tahun 2022 adalah 1,24 triliun. Jika dibagi dengan jumlah saham beredar sebanyak 11.520 juta lembar, mungkin saja tahun depan PTBA akan punya dividen per lembar sebanyak Rp108,07. Saat video dibuat, harga saham PTBA berada di angka 2.330. Dengan data tersebut, proyeksi dividen yield perusahaan di tahun 2022 bisa menjadi 4,64%. Kedua, Bank Mandiri atau BMRI.
BMRI rutin bagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016, dividen per share saham ini sekitar 130,72 per lembar setelah stock split. Di tahun 2021, dividennya Rp220,27. Artinya, dividen per share BMRI mengalami pertumbuhan 68,50% dalam 5 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat data terupdate sebagai dasar dalam melakukan proyeksi. Di akhir tahun 2020, laba BMRI 17,11 triliun. Dengan menggunakan laba tersebut, di tahun 2021 perusahaan membagi dividen sebanyak 10,27 triliun. Ingat, dividen yang dibagi tahun 2021 berasal dari laba tahun 2020. Artinya, dividen payout ratio BMRI adalah 60%. Nah, berdasarkan data tersebut, sekarang mari kita proyeksikan dividen BMRI di tahun 2022. Pada 6 bulan pertama di tahun 2021, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 12,50 triliun. Jika disetahunkan, mungkin saja di akhir Desember 2021, BMRI akan mempunyai laba 25 triliun. Apabila payout rasionya tetap 60% seperti tahun 2020, artinya dividen BMRI yang akan dibagi di tahun 2022 adalah 15 triliun. Jika dibagi dengan jumlah saham beredar sebanyak 46.666 juta lembar, mungkin saja tahun depan BMRI akan punya dividen per lembar sebanyak Rp321,43. Saat video dibuat, harga saham BMRI berada di angka 6.150. Dengan data tersebut, proyeksi dividen yield perusahaan di tahun 2022 bisa menjadi 5,22%. Ketiga, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI rutin bagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016, dividen per share saham ini sekitar Rp62,33 per lembar setelah stock split. Di tahun 2021, dividennya Rp98,90. Artinya, dividen per share BBRI mengalami pertumbuhan 58,67% dalam 5 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat data terupdate sebagai dasar dalam melakukan proyeksi. Di akhir tahun 2020, laba BBRI 18,65 triliun. Dengan menggunakan laba tersebut, di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak 12,12 triliun. Ingat, dividen yang dibagi tahun 2021 berasal dari laba di tahun 2020. Artinya, dividen payout rasio BBRI adalah 65%. Nah, berdasarkan data tersebut, sekarang mari kita proyeksikan dividen BBRI di tahun 2022. Pada 6 bulan pertama di tahun 2021, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 12,47 triliun. Jika disetahunkan, mungkin saja di akhir Desember 2021, BBRI akan mempunyai laba 24,94 triliun. Apabila payout rasionya tetap 65% seperti tahun 2020, artinya dividen BBRI yang akan dibagi di tahun 2022 adalah 16,21 triliun. Jika dibagi dengan jumlah saham beredar sebanyak 123.345 juta lembar, mungkin saja tahun depan BBRI akan punya dividen per lembar sebanyak Rp131,45. Saat video dibuat, harga saham BBRI berada di angka 3.700. Dengan data tersebut, proyeksi dividen yield perusahaan di tahun 2022 bisa menjadi 3,55%. Keempat, Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI rutin bagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016, dividen per share saham ini sekitar Rp122,53 per lembar setelah stock split. Di tahun 2021, dividennya Rp44,02. Artinya, dividen per share BBNI mengalami penurunan 64,07% dalam 5 tahun terakhir. Namun ingat, hal ini karena di tahun 2020 terjadi penurunan laba secara besar-besaran akibat kredit bermasalah yang naik drastis. Sekarang mari kita lihat data terupdate sebagai dasar dalam melakukan proyeksi. Di akhir tahun 2020, laba BBNI 3,28 triliun. Dengan menggunakan data tersebut, di tahun 2021 perusahaan membagi dividen sebanyak 820 miliar. Ingat, dividen yang dibagi tahun 2021 berasal dari laba di tahun 2020. Artinya, dividen payout rasio BBNI adalah 25%. Nah, berdasarkan data tersebut, sekarang mari kita proyeksikan dividen BBNI di tahun 2022. Pada 6 bulan pertama di tahun 2021, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 5,02 triliun. Jika disetahunkan, mungkin saja di akhir Desember 2021, BBNI akan mempunyai laba sebanyak 10,05 triliun.
Apabila payout rasionya tetap 25% seperti tahun 2020, artinya dividen BBNI yang akan dibagi di tahun 2022 adalah 2,51 triliun. Jika dibagi dengan jumlah saham beredar sebanyak 18.648 juta lembar, mungkin saja tahun depan BBNI akan punya dividen per lembar sebanyak Rp134,77. Saat video dibuat, harga saham BBNI berada di angka 5.400. Dengan data tersebut, proyeksi dividen yield perusahaan di tahun 2022 bisa mencapai 2,5%. Setelah kamu melihat data 4 saham tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan. Pertama, laba tahun berjalan sangat mempengaruhi dividen yang akan dibagi di tahun depan. Untuk itu, penting bagi investor memantau laba perusahaan agar bisa memproyeksikan dividen di masa depan. Kedua, perbankan BUMN buku 4 dan saham pertambangan cukup menarik dari segi dividen. Mereka cenderung menawarkan yield yang cukup lumayan dengan terus konsisten bagi dividen setiap tahun. Ketiga, harga beli kamu sangat mempengaruhi berapa banyak dividen yield yang akan kamu terima. Untuk itu, penting mempertimbangkan harga beli dalam menghitung besarnya dividen. Keempat, video ini merupakan salah satu topik yang dibahas di e-book Strategi Nabung Saham. Kalau kamu tertarik mengetahui analisa fundamental dan dividen dengan lebih detail, mungkin e-book tersebut bisa membantu. Selain itu, banyak juga dibahas berbagai aspek lain yang mungkin belum kamu temukan di buku atau video. Untuk pembelian, silakan chat WA di nomor yang ada di video atau deskripsi box ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Thank you.